Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 19 Oktober sampai dengan besok ya 20 Oktober 2021 hari Kamis. Jadi seperti biasanya untuk rekomendasi saham atau analisa saham harian saya bahasnya 16 saham. Ini bagian kedua ya. Jadi bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Yang bagian kedua ini saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Inco. Jadi bahwasanya kalau kita lihat saham Inco ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Kalau yang sering ikutin channel saya harusnya ya sudah buy on weakness di area 5.900 atau 6.500 kalau yang tertarik dengan saham Inco. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi turun di bawahnya, ketika dia berhasil rebound mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja. Dan kalau kita perhatikan di sini dia akan menguji resisten 7.100 ya sampai dengan akhir minggu ini dan minggu depan. Kalau hari ini minggu depan atau dalam waktu dekat ini dia breakout ke atas 7.100, kita boleh buy high sell higher bagi yang belum punya. Kalau misalnya tunggu breakout, atau kalau memang sudah punya boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 7.800 dan 8.275. Itu kurang lebih seperti itu untuk Inco. Memang dia posisinya sekarang sideways-nya dia lumayan lebar ya. Kalau kita bagi dua, areanya itu 5.900 sampai dengan 6.500, kemudian 6.500 sampai dengan 7.100. Tapi kedepannya untuk perusahaannya Inco ini masih cukup menarik ya, selama impor maksud saya ekspor ya, selama ekspor biji nikel itu masih dilarang, harusnya kedepannya itu prospeknya masih bagus ya. Karena kalau nikel itu kalau diolah kembali ya, maksudnya nggak cuma diekspor aja biji nikelnya, itu akan mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat ya. Jadi ada nilai tambahnya seperti itu ya. Jadi masih menarik sebenarnya industrinya. Kalau yang mau buy silakan. Untuk jangka menengahnya juga masih menarik ya, selama dia bertahan di atasnya 5.900 untuk Inco ya. Jadi masih pada potensial untuk naik lagi atau breakout masih ada. Buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Kalau turun jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Itu saran saya, kurang lebih cukup. Akra masih menarik ya. Ini sudah lumayan sering saya bahas. MA20 masih mengarah ke atas, jadi masih cukup menarik. Memang dia sideways-nya lumayan lebar, 1.300 sampai dengan 1.400-an 80-an atau 1.500-an ya. Jadi hari ini dia sempat higher high 1480 dibandingkan sebelumnya di sini 1475. Yang mau buy sekarang boleh aja, walaupun dia di tengah-tengahnya antara 1.400 dan 1.500 ya. Kalau maupun tunggu buy on weakness, tunggu aja di 1.300 atau 1.400. Artinya kalau dia koreksi kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound mantul ke atas 1.400 atau di 1.300 ya, silakan buy ya. Kurang lebih seperti itu. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kalau dia naik, kita bisa tambah lagi atau average up. Nah, kalau yang mau tunggu sekalian breakout naik ke atas 1.500 boleh buy nggak Mas Nar? Boleh ya. Jangan terlalu takut ketinggian ya, seperti itu ya. Kenapa? Karena di saham itu, ini saya ulang lagi ya, jadi mohon maaf yang sering ngikutin saya, jangan bosan-bosannya ya. Jangan terlalu takut ketinggian. Yang pertama kita perhatikan trennya. Kalau trennya uptrendnya masih bagus, dia masih akan berusaha untuk breakout lagi higher high ya, seperti itu ya. Jadi fokus ke trennya, kemudian kita harus tahu support resistennya. Anda beli dimanapun posisinya, entah itu di bawah ya, mungkin Anda bottom fishing ya, downtrend sebelumnya, kemudian dia sideways, Anda beli di bawah. Itu masih bisa lower low, masih bisa lanjut lagi ke bawah. Setelah Anda beli, mungkin nggak lama lagi langsung turun bisa aja. Tapi saya nggak mendoakan enggak ya. Anda beli di tengah-tengahnya pada saat dia naik, setelah Anda beli tiba-tiba balik arah ke bawah, bisa saja ya seperti itu ya. Jadi kenapa takut ketinggian? Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Kita hitung risk rewardnya. Jadi jaraknya antara supportnya dan resistennya itu berapa. Kalau misalnya jauh ya kita tunggu sekalian breakout ke atas atau tunggu buy on weakness ya. Ini gambar garis-garisnya sudah saya berikan. Yang ikutin channel saya biasanya sih lumayan enak ya. Garisnya sudah tergambarkan rapi. Bahkan di grup kecil saya itu ada yang rajin mencatat ya, sampai dicatat banget ya. Trading range-nya itu di buku dia, jadi dia tinggal ikutin aja, pasang automatic order di sana. Saya yakin kalau ngikutin saya itu profitnya luar biasa. Walaupun kalau misalnya marketnya nggak mendukung, turun gitu ya, downtrend balik arah ya, itu terukur karena sudah disebutkan range-nya, supportnya di mana ya. Jangan lupa pasang automatic order ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Oke, berikutnya untuk emiten air ya. Jadi ini memang fluktuasinya tinggi. Kenapa saya bahas ya? Biasanya sih dikala IHSG-nya lesu ya, big caps-nya lesu ya, biasanya saham-saham yang lapis 2 atau lapis 3 dia mulai berfluktuasi ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saya gambarkan garis-garisnya di sini, dia baru saja breakout 262 ya. Jadi kalau mau buy silakan.
tentu saja ini fluktuasinya tinggi. Volumenya seringkali hilang ya. Ini sebelumnya dia naik tinggi, terus besoknya itu volumenya tiba-tiba hilang. Seperti itu ya. Hilang itu artinya sangat minim banget ya. Jadi resiko nyangkut tinggi ya. Kalau nggak berani, pilih saham yang lainnya. Mau buy sekarang boleh, atau tunggu lagi di 224. Artinya kalau dia koreksi di bawah 224, kemudian dia berhasil rebound, disalahkan sebarang kita untuk buy. Yang mau buy on weakness di sana, 224. Ini saya ambil dari resistennya sini ya. Kebetulan pas dengan low-nya kemarin. Nah, misalnya kalau Anda buy sekarang ya pasang aja stop loss-nya mungkin sekitar 260, kemudian di low-nya hari ini ya, low-nya hari ini 240. Jadi itu stop loss-nya. Kalau yang mau buy sekarang, tapi buy-nya bertahap aja. Untuk target price-nya berikutnya di area 3 ini ya, 340-an ya. Ini ada aksi koperasi apa Pak Sunar? Saya nggak tahu ya, saya belum baca beritanya kenapa dia naik lagi atau rebound. Yang penting di sini saya fokusnya ke harga sahamnya ya, ke pergerakan harga sahamnya. Jadi jangan salah paham, mungkin ada berita apa yang nggak jelas ya, bukan karena beritanya ya. Saya fokusnya ke support resistennya. Kalau trennya sih sudah mulai mengarah ke atas, tapi kita buy-nya bertahap aja. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Mungkin kalau mau tambah lagi sekitar bisa pakai acuan setiap kelipatan Rp20 ya. Jadi 262 ke atas kan sudah buy kan. Kemudian berikutnya mungkin sekitar 290-an ya, kalau dari 270 ya kalau dibulatkan ya. Kemudian naik lagi ya 310 ya, seperti itu ya. Kemudian berikutnya 330 atau 340 ya, swing high di sini. Ya, jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena volumenya seringkali hilang. Kalau Anda nggak berani, lebih baik pilih saham yang lainnya. Nanti daripada nyalakan Pak Sunar, wah kok kasih saham yang fluktuasinya seperti itu sih, saham gorengan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai saham gorengan ya, semua saham itu kalau nggak digoreng ya kita nggak bisa dapat capital gain-nya. Seperti itu ya. Diam aja gini ya, seperti ini ya. Nggak digoreng kan dia, diam aja gini, naik turun ya. Jadi kita tinggal lihat gorengnya itu pakai pakai minyak apa? Minyak yang bagus atau minyak yang daur ulang atau seperti apa ya, seperti itu, atau minyak yang sudah expired ya, seperti itu ya. Ya kita lihat. Ya yang penting adalah fokus ke risiko profil masing-masing. Kalau nggak berani ya lebih baik pilih saham yang lainnya, karena saham yang lainnya juga banyak yang bagus juga ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk BEVIC. Ini berusaha naik tapi ekornya panjang ke atas Pak Sunar. Ya memang ciri khasnya segitu ya. Dia seringkali ekornya panjang ke atas dan juga ke bawah kadang-kadang ya. Fluktuasinya tinggi, tapi di sini bagi yang belum punya, kalau dia naik lagi ke atas 136 boleh buy. Target price berikutnya di 148 dan 157. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya pakai acuan low-nya hari ini. Itu paling gampangnya ya, 131. Kurang lebih sama dengan swing low-nya di sini. Jadi kalau turun lagi bawah 131, jual dulu sebagian atau jual dulu semuanya lebih baik ya. Memang di sini dia sudah mulai mengarah ke atas, MA20-nya masih di bawah ya, belum menanjak ke atas seperti ini ya. Jadi mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Naik lagi ke atas 136 tambah lagi, atau high-nya hari ini ya, breakout kita tambah lagi. Target berikutnya di 148 dan 157. Mau tambah di tengah-tengahnya ya bisa pakai acuan 143. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu. Volumenya seringkali hilang juga ya, jadi hati-hati. Hilang maksudnya gini ya. Ini kan dia volumenya, harganya naik, volumenya masih sedikit. Kemudian 2 hari ini naik tinggi. Kemudian dia ketika koreksi dalam, dia volumenya berkurang lebih dari setengahnya dari sebelumnya ya. Jadi tiba-tiba hilang terus makin turun, akhirnya makin nggak liquid di sini ya. Dan seperti itu ya. Jadi takutnya sih Anda nggak bisa jual ya. Kalau nggak bisa jual nanti, ya kalau dia nanti bakalan naik lagi kalau setelah koreksi. Tapi kalau makin dalam lagi balik ke 50 gimana nanti ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mendoakan ke bawah. Mudah-mudahan aja dia naik, belinya bertahap aja. Cek beritanya ya, kenapa? Kalau yang tahu ya silahkan tulis di kolom komentar. Oke, berikutnya untuk Dimas. Emiten properti memang masih lesu. Biasanya sih Dimas tahu saya sebelumnya ya, tapi yang terakhir saya belum cek ya. Pembagian dividennya lumayan ya. Apakah ada faktor seperti itu? Ya saya nggak tahu, saya belum baca beritanya. Tapi di sini sebenarnya masih cenderung downtrend, walaupun hari ini sempat breakout ke atas MA20-nya, tapi dia ekornya panjang ke atas. Ekor panjang ke atas kita jangan terlalu takut. Memang secara candle pattern-nya itu ya, inverted hammer seperti ini ada potensial untuk reversal. Setelah rebound dia bisa aja balik lagi ke bawah. Tapi di sini yang mau saya gambarkan adalah kalau kita tarik gambar garis dari swing low sebelumnya di sini 172. Jadi dia akan menguji reference resistance 172 ya sebelumnya ya, kalau dari bawah ya. Atau supportnya kalau dia sudah dari atas ya. Jadi di sini yang sudah punya pakai acuan stop lossnya di 168 ya. Kalau dia turun di bawah 168, saran saya jual dulu semuanya ya. Karena ada kemungkinan dia bisa testing ke 162 bahkan ke 155 ke bawah. Jadi
mau buy sekarang boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih di banyak MA20-nya. Kalaupun Anda mau tunggu amannya, sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout atau naik ke atasnya 178 ya. Atau yang paling dekat swing high di sini 177 ya. Naik ke atas 177 boleh buy. Target price berikutnya dia akan menguji lagi swing high yang di sini itu 188. Jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk 3 saham ke depan saya akan bahas PNBS, PNBN dan PNLF. Itu dalam satu grup ya. Anda pilihnya salah satu aja, jangan semuanya, karena untuk sentimen kali ini memang grup ini luar biasa ya. Kekuatan uptrendnya masih cukup kuat ya, seperti itu ya. Ini area garis bawah uniqueness sudah saya gambarkan 91 rebound barusan kita buy, naik ke atas 97 kita tambah lagi atau average up, target price berikutnya masih memungkinkan ke 102 dan 112 ya, seperti itu ya. Jadi masih luar biasa PNBS ini. Ada apa Pak Sunar ya, kalau nggak salah sih ada investor baru yang masuk kalau nggak salah seperti itu, tapi saya sih lupa beritanya, saya nggak ngikutin saham ini ya, terus terang aja. Jadi silakan cek ya beritanya, kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Fokusnya saya di trennya masih cukup bagus, uptrendnya dilihat dari MA20-nya. Nah kalau misalnya takut Pak Sunar saya tunggu buy on weakness, tunggu di mana? Sudah saya sering sebutkan juga, bisa tunggu di MA20-nya. Artinya kalau kita perhatikan, ini kan sebelumnya ya, naik ke atas MA20 jauh ya, ditinggal ya. Kemudian dia koreksi. Ketika dia memotong MA20-nya dari atas ke bawah, kemudian dia berbalik arah ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Jadi di sini kurang lebih nanti buy on weakness-nya kalau masih mau tunggu di bawah ya tunggu di area 86 atau 81 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau turun kita belinya kalau besoknya sudah berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Ya, seperti itu ya. Naik ke atas 102 tambah lagi target price berikutnya di 112. Itu PNBS. Oke, berikutnya untuk PNBN dia masih breakout high. Ini sudah saya gambarkan targetnya di 2600 dan 2800, berikutnya lagi di 3000. Saya pakai acuan gampang aja setiap kelipatan 200 ya, karena sebelumnya dia lumayan rapi 2000, 2200, 2200, 2400 ya, seperti itu ya. Jadi yang mau buy sekarang memang masih bagus, ini di tengah-tengahnya ya, antara support dan resistennya kurang lebih. Boleh tunggu buy on weakness di 2200 atau 2000 paling bawah ya, atau dekatnya 2400. Artinya buy on weakness itu turun di bawahnya, kemudian kalau dia berhasil rebound mantul ke atas menjelang penutupan atau besok paginya Anda boleh buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher, naik ke atas 2500 buy, naik ke atas 2800 tambah lagi, naik ke atas 3000 tambah lagi. Mungkin Pak ini Pak Sunar ada aksi korporasi stock split atau gimana ya, saya nggak tahu pasti ya, seperti itu ya, saya nggak ngikutin beritanya. Tapi yang penting di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Sejauh ini uptrendnya masih bagus. Gampangannya dilihat dari MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih cukup kuat ya, bertahan di atas MA20-nya ya. Kalau mau tunggu koreksi ya tunggu aja motong ke bawah MA20-nya ya, dipotong ke bawah, kemudian dia balik lagi motong ke atas, kita barusan buy. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk PNLF masih high. Target price berikutnya di 700. Kemudian berikutnya saya setiap lipatan 50 aja. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Bisa. Tapi juga potensial koreksi ya, karena sebelumnya kalau dia sudah naik tinggi itu biasanya cenderung koreksi, tapi selama dia bertahan di atas 560 ya, ini sudah saya gambarkan ya, itu masih cukup menarik, uptrendnya masih cukup kuat. Nah misalnya kalau mau buy Pak Sunar, saya takut tunggu area buy minus di mana 560 atau 600 ya. Artinya kalau dia turun berhasil rebound atau ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Atau secara gampangnya ya pakai acuan MA20-nya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Bagus ya. Jadi ketika dia koreksi mendekati MA20-nya atau memotong MA20-nya dari atas ke bawah, ketika dia balik lagi motong ke atas, di sana sebenarnya kita untuk buy. Itu yang buy on weakness. Selama MA20-nya ini arahnya masih mengarah ke atas. Tapi kalau arahnya sudah mengarah ke bawah, walaupun dia memotong ke bawah kemudian motong ke atas lagi ya percuma, itu bukan buy on weakness karena MA20-nya sudah mengarah ke bawah. Jadi arahnya itu yang paling penting, bukan karena dia memotong ke atas langsung kita buy, enggak. Tapi kalau arahnya dia ke bawah memotong ke atas ya mungkin hanya technical rebound aja, rebound sementara. Ya apakah ini ada aksi korporasi? Saya nggak ngikutin beritanya. Terakhir karenanya ada investor asing baru yang mau masuk ya. Nggak salah dari grup Mitsui atau gimana ya. Saya lupa juga ya. Nanti cek sendiri ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah ada 16 saham yang saya bahas, 2 bagian. Bagian pertama linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan like bagi yang baru kenal, supaya nggak ketinggalan ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.